Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Fitri Marisa Channel. Adakah di sini yang masih kesulitan untuk mencari artikel ataupun sitasi yang menunjang dari paragraf dari penelitian maupun paragraf dari artikel dari jurnal yang ditulis? Oke, kali ini kita akan membahas salah satu tools AI yaitu Syspace yang dapat efektif dalam mewujudkan itu. Oke, kita langsung saja. Kalau biasanya kita dalam menulis jurnal atau menulis proposal penelitian, saat kita membuat introduction atau pendahuluan, kita membutuhkan bantuan dari ChatGPT. Umumnya kita misalnya menggunakan ChatGPT. Katakanlah saya ingin membuat satu paragraf dalam artikel yang terkait dengan pentingnya computational thinking. Nah, di sini kita tinggal menuliskan prompt saja, misalnya buatkan satu paragraf tentang satu paragraf jurnal bereputasi yang mengangkat topik tentang pentingnya computational thinking misalnya untuk pendidikan di era abad 21 misalnya begitu ya. Nah, kita tinggal enter saja. Nah, maka ChatGPT akan memberikan rekomendasi dari paragraf yang kita cari. Nah, biasanya kita kan ingin melengkapi ini dengan sitasi. Kemudian kita membuat prompt, lengkapi dengan sitasi dari jurnal yang terkait. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, maka ChatGPT akan memberikan referensi dari jurnal-jurnal tersebut, atau kalau misalnya ini masih belum lengkap, kita tinggal mencari membuat prompt lagi, misalnya tolong lengkapi dengan linknya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ChatGPT akan memberikan link-link dari jurnal yang terkait ini. Namun sayangnya, seringkali ChatGPT ini memberikan link yang mana linknya itu palsu gitu ya, sehingga menyulitkan kita dan membuat kita ragu apakah ini memang pernyataan ini sesuai atau tidak. Kita jadi ragu. Nah, supaya tidak ragu dan pekerjaan kita jadi lebih efektif, maka kita bisa menggunakan Syspace. Nah, salah satu tools di dalam Syspace yang sangat membantu dalam mencarikan artikel atau mencarikan sitasi ini adalah literature review. Tapi sebelumnya kita perlu login dulu gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya masuk ke Syspace, teman-teman perlu login dulu, di mana loginnya bisa menggunakan Gmail. Jadi email dari Gmail teman-teman. Nah, kalau sudah, maka ini satu tanda kalau kita sudah login. Nah, kalau sudah login, kita tinggal klik literature review. Nah, sebagai informasi bahwa Syspace ini ada yang versi free, ada yang berbayar, sama seperti ChatGPT. Nah, ini saya menggunakan yang versi free. Oke, di dalam Syspace itu ada fasilitas khususnya dalam literatur review ada fasilitas untuk mencari secara standar high quality atau deep review. Kemudian kita juga bisa memindahkan bahasa, misalnya kita inginkan dengan bahasa Indonesia, ya kita pindahkan saja ke bahasa Indonesia. Nah, setelah itu artikel yang tadi, paragraf yang tadi di dalam ChatGPT kita copy dulu. Kita copy, tapi kita copy yang dari versi yang asli, yang tidak ada ini citasinya ya. Nah, yang di sini yang tidak ada citasinya kita copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita gunakan yang standard. Yang standar, kenapa kita gunakan standar? Karena kita yang versi yang tidak berbayar ya. Nah, kalau kita ingin yang
lebih dalam lagi atau lebih fasilitasnya atau mungkin lebih halus pencariannya, kita bisa masuk ke high quality atau deep review tapi berbayar gitu. Standar pun juga ada batasannya ya. Oke, kemudian kita tinggal klik saja anak panah merah yang di sini. Nah, setelah itu kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti yang diharapkan akan membantu melengkapi dari artikel kita. Nah, ini adalah hasil pencariannya ya. Nah, hasil pencarian ini tadi yang berupa paragraf itu menjadi seperti ini. Nah, kenapa? Nah, teman-teman bisa melihat dari properties yang ada di sini gitu ya. Kalau kita inginkan menampilkannya dalam bentuk paragraf seperti tadi, maka di sini kita bisa klik, kemudian kita tinggal memilih ya answer formatnya. Kalau tadi kan bullets ya, ininya apa, untuk standarnya itu defaultnya adalah bullets. Nah, kita tinggal pilih ke paragraf. Nah, kalau yang kita inginkan citasinya APA seperti ini ya kita pertahankan begini, tapi kalau yang number IEEE maupun Vancouver kita tinggal klik yang number. Setelah itu kita klik apply gitu ya. Oke, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari kelengkapan citasi dari paragraf yang kita kopas itu tadi. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya, kita bisa mengecek masing-masing dari citasi yang sudah direkom ini secara lengkap. Kita bisa klik gitu ya, kita bisa klik begini ya. Kalau kita dekatkan mouse kan langsung memberikan informasi judul dan overview dari paragraf yang disitasi. Nah, tapi kalau kita inginkan ini bagaimana artikelnya di mana dan seterusnya, kita tinggal klik saja. Nah, klik di sini. Nah, ini menjelaskan bahwa insight-nya ini adalah di kalimat ini teman-teman bisa mencermati. Terus ini adalah untuk link dari jurnalnya. Kalau kita ingin take a dip ya kita tinggal klik saja. Nah, tapi sebelumnya teman-teman perlu lihat juga di sini. Nah, di sini ada fasilitas untuk memilih. Jadi artikel-artikel yang disitasi ini kita menginginkan yang seperti apa. Misalnya kalau ini contohnya, ini kan request PDF ya, ini belum tentu dia ini adalah open access. Jadi kalau kita ingin lebih mudah ya, kita ingin mencari yang open access saja, maka kita tinggal pilih yang open access gitu ya. Nah, dari pilihan yang kita centang tadi butuh proses untuk menyesuaikan, maka Syspace akan menyesuaikan. Nah, ini ya, jadi berbeda kan tadi ya. Jadi artikel yang nomor satu ini tadi berbeda dengan artikel yang sudah disajikan yang ini. Nah karena kenapa? Karena kita memilih yang open access, berarti yang tadi itu tidak open access gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan, ada top papers gitu ya. Ada top papers berarti dari paper-paper yang biasanya banyak disitasi, yang paling berpengaruh di sini ya. Kita bolehlah mencentang ini gitu kan. Nah, kita tinggal melihat hasilnya setelah Syspace menyesuaikan. Nah, berbeda lagi kan. Nah, berbeda ternyata ini ada di proceeding. Nah, kemudian kita bisa memfilter lagi. Di sini ada pilihan more filter. Nah, ini kan ada filter berdasarkan tahun, berdasarkan publication types, atau mungkin jurnalnya jurnal apa begitu ya. Nah, biasanya umumnya kita berdasarkan tahun, misalnya kita inginkan hanya 5 tahun terakhir, kita tinggal select saja last 5 years, atau mungkin kalau ingin opsional misalnya 10 tahun terakhir dan seterusnya, tinggal memilih di sini. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal klik saja begini. Setelah itu publication type. Oke, katakanlah kita hanya jurnal dan proceeding saja. Kita tinggal klik jurnal, kemudian proceeding. Kita tidak memilih buku di sini misalnya. Nah, tinggal klik kalau sudah.
Kalau sudah ya more filter ini tadi ya, saya ulang lagi ya. Oke, ini kemudian journal, kemudian proceeding gitu kan. Nah, kalau sudah, kita klik saja apply. Nah, kita tunggu space dalam menyesuaikan untuk artikelnya. Oke. Oke, misalnya katakanlah ini sudah gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini dirasa sudah cukup, katakanlah dari 5 artikel ini sudah cukup untuk melengkapi dari paragraf tadi. Nah, kita bisa langsung ekspor ya. Kita ekspornya dalam file RIS, klik ekspor RIS gitu ya. Nah, sayangnya kalau untuk ekspor ini diminta untuk membayar ya. Jadi tidak semuanya itu bisa digunakan dalam fasilitas ini. Tapi setidaknya dari sini ya, dari file dari rekomendasi ini teman-teman bisa mendapatkan sitasi ini. Jadi kalau misalnya tidak bisa diekspor karena harus membayar itu tadi, teman-teman bisa langsung memilih gitu ya, memilih artikel-artikel ini, misalnya nomor 1 ini apa, kemudian tinggal di klik kanan atau tinggal langsung klik begini saja. Kemudian dari sinilah nanti bisa menelusuri papernya gitu ya. Nah, karena keterbatasan dari ini ya, keterbatasan dari akun yang tadi free itu tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak bisa untuk dilihat atau diambil dari file RIS-nya, teman-teman bisa manual saja begini gitu. Kemudian mencari di dalam jurnal mencari di dalam Google atau Google Scholar gitu ya. Atau biasanya saya milih Google begini, kemudian dicari, maka kita bisa mencari masing-masing filenya di dalam jurnal yang terkait gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengunduh PDF-nya atau tidak. Kalau misalnya bisa mengunduh ya kita unduh seperti ini. Kemudian hasilnya, ini kebetulan tidak bisa diunduh, maka kita tinggal mencari sitasinya gitu ya, yang bisa diambil sitasinya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya memang terpaksa harus kita ganti referensinya gitu ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan kita tetap bisa gunakan ini gitu ya. Nah, misalnya kalau ini ya computational thinking professional. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kan ada sitasinya ya. Setidaknya bisa disitasi begini. Nah, sitasinya kita tinggal menyimpannya di dalam ekspor kemana. Ini sebenarnya sama saja, kita bisa gunakan ini gitu ya. Katakanlah misalnya sitasi ini kita gunakan, maka kita juga ternyata membutuhkan ini ya, membutuhkan kalau menggunakan space harus menggunakan platformnya dia. Tapi kalau misalnya cara yang manual berarti kita tinggal kopas saja ini, kita cari di Google seperti tadi ya, seperti tadi. Terus kita akan mendapatkan hasil dari pencarian itu tadi, jurnal itu tadi, sehingga kita bisa menelusuri secara manual. Jadi artinya dari space ini kita akan mendapatkan informasi ya, rekomendasi dari jurnal-jurnal yang mana jurnal ini valid, artinya cocok digunakan untuk artikel di dalam pendahuluan kita. Cuma masalahnya karena ini keterbatasan pembayaran gitu ya, memang disarankan untuk yang berbayar. Tapi kalau kita tidak berbayar, kita masih bisa menelusuri artikel-artikel yang disitasi di sini itu ditelusuri dengan cara mencari secara manual gitu. Mencari manual di dalam platform yang lain sehingga kita bisa mengumpulkan artikel yang relevan dibanding dengan kita menggunakan
GPT ini tadi. Nah, oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan pembahasan safe space yang pertama. Berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana fasilitas safe space terutama yang berbayar agar kita tahu perbedaannya, pastinya akan lebih fleksibel. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.